BP Marotta menilai kritik untuk Alessandro Bastoni berlebihan. Presiden Inter Milan, BP Marotta, memberikan pembelaan tegas kepada Alessandro Bastoni menyusul badai kritik yang menerpa sang bek tengah tersebut. Dalam pernyataannya melalui Internews, BP Marotta menilai reaksi media terhadap insiden tersebut sudah sangat berlebihan. Ia menganggap tekanan yang diberikan kepada pemain 26 tahun itu sudah menjurus pada perburuan penyihir. Alessandro Bastoni menjadi sasaran kecaman setelah dianggap melakukan simulasi yang menyebabkan Pierre Kalulu menerima kartu merah. Meskipun keputusan wasit salah, sang presiden meminta publik untuk melihat kontribusi besar sang pemain. Bastoni telah menjadi sasaran perburuan penyihir media yang jauh melampaui insiden itu sendiri, ujar Marotta dengan nada kecewa. Ia juga mengingatkan bahwa sang bek merupakan aset berharga bagi tim nasional Italia. Media Italia, gol Piotr Zielinski jadi poster Scudetto Inter di musim ini. Gol kemenangan Piotr Zielinski dalam pertandingan derby di Italia melawan Juventus disebut sebagai poster Scudetto bagi Inter Milan musim ini oleh media Italia. Media Italia memuji Piotr Zielinski sebagai pahlawan kemenangan dramatis 3-2 Inter Milan atas Juventus. Gol penentu yang dicetaknya dianggap sangat ikonik dan bisa menjadi poster resmi keberhasilan Nerazzurri meraih gelar Liga Italia musim ini. La Gazzetta dello Sport menulis bahwa pertandingan ini tidak akan pernah dilupakan oleh para penggemar sepak bola. Gelandang asal Polandia tersebut berhasil mengukir sejarah baru dalam babak panjang pertemuan kedua tim besar di Italia tersebut. Sepakan menyusur tanah menggunakan kaki kiri dari jarak jauh itu mengamankan 3 poin yang sangat berharga. Gol ini digambarkan sebagai tembakan tajam yang memberikan poin emas bagi tim dalam persaingan ketat menuju tangga juara. Gol tersebut memiliki makna personal yang sangat mendalam bagi Piotr Zielinski setelah masa sulit di musim pertamanya. Ia kini semakin berkembang pesat di bawah asuhan pelatih Inter Milan, Christian Cifu, yang memberikan kepercayaan penuh. Alessandro Bastoni akhirnya minta maaf soal insiden Kalulu. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, akhirnya meminta maaf atas insiden kartu merah Pierre Kalulu pada pertandingan kontra Juventus akhir pekan lalu. Pada sesi konferensi pers menjelang pertandingan tersebut, Alessandro Bastoni yang hadir bersama Christian Cifu secara khusus memberikan klarifikasi terkait aksi divingnya yang membuat Pierre Kalulu mendapatkan kartu merah saat Inter mengalahkan Juventus pada akhir pekan lalu. Akibatnya, Bastoni menerima perundungan di media sosial hingga ancaman pembunuhan. Bastoni meminta maaf atas insiden tersebut dan ia mengakui telah melakukan aksi diving. Selain itu, ia juga meminta maaf terkait reaksinya yang berlebihan setelah Kalulu diusir keluar lapangan. Saya memang sengaja terjatuh begitu merasakan kontak dengan Kalulu untuk mencoba mendapatkan pelanggaran. Tetapi saya harus meminta maaf atas reaksi saya setelahnya karena itu tidak menyenangkan untuk dilihat. Meskipun itu sangat manusiawi, ujar Bastoni. Okan Buruk kembali tegaskan berminat datangkan Hakan Çalhanoğlu. Pelatih Galatasaray, Okan Buruk, kembali menegaskan ketertarikan klub raksasa Turki tersebut untuk memboyong gelandang andalan Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu. Okan Buruk mengonfirmasi bahwa timnya tetap memantau situasi pemain berusia 32 tahun tersebut. Kabar ketertarikan ini muncul setelah adanya kontak antara pihak klub dengan agen sang pemain musim panas lalu. Meskipun sempat ada pembicaraan serius, mantan bintang AC Milan itu akhirnya memilih bertahan di San Siro. Ia kembali menjadi sosok vital dalam proyek jangka panjang yang diusung oleh Nerazzurri musim ini. Pelatih Christian Cifu berhasil memberikan nafas baru bagi karir Hakan Çalhanoğlu. Pemain asal Turki tersebut tampil sangat luar biasa dengan catatan performa yang mengesankan di kancah domestik musim ini. Saya sudah mengenal Hakan selama 15 tahun. Dia adalah penggemar Galatasaray. Dan pendukung kami akan sangat senang melihatnya di sini. Anggap saja kami menunggunya dengan tangan terbuka, ujar Okan Buruk. Arsenal kirim pemandu bakat pantau Francesco Pio Esposito. Pemandu bakat Arsenal dikabarkan hadir pada pertandingan derby di Italia. Kehadiran mereka bertujuan memantau langsung performa Francesco Pio Esposito. Menurut laporan Internews, ketertarikan klub asal London Utara tersebut terhadap Francesco Pio Esposito sangat serius. Namun, manajemen Nerazzurri dikabarkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjual bintang masa depan mereka tersebut. Francesco Pio Esposito berhasil mencetak gol dalam penampilan perdana di laga bergengsi tersebut. Sundulan akurat pemain berusia 20 tahun itu membantu pelatih Inter Milan, Christian Cifu, meraih kemenangan penting. Sementara itu, perwakilan The Gunners duduk di tribun penonton guna mengamati aksi talenta Italia itu. Meskipun sudah mendatangkan Victor Gyökeres musim panas lalu, Mikel Arteta dikabarkan masih mencari penyerang baru. Pihak manajemen klub Inggris telah menetapkan Pio Esposito sebagai target utama mereka. Akan tetapi,
Manajemen La Beniamata menegaskan bahwa lulusan akademi mereka tersebut berstatus tidak untuk dijual pada bursa transfer. BP Marotta tegaskan hubungan Inter dan Milan baik-baik saja. BP Marotta menegaskan bahwa Inter Milan dan AC Milan memiliki hubungan yang luar biasa terkait proyek pembangunan stadion baru di masa depan. Presiden Inter Milan, BP Marotta, memberikan pernyataan mengenai hubungan timnya dengan AC Milan dalam acara Your Next Milano. Meskipun kedua tim sedang bersaing ketat dalam perebutan gelar Scudetto musim ini. Fokus utama kerja sama kedua klub raksasa ini adalah proyek pembangunan stadion baru yang akan menggantikan peran ikonik San Siro. Ini adalah inovasi besar bagi kota Milan, bagi olahraga Milan, bagi sepak bola, dan bagi dua klub yang tidak diragukan lagi mewakili puncak kancah olahraga kota ini. Stadion baru adalah sesuatu yang kami rasa kami butuhkan. Inovasi juga berarti standar modern keselamatan dan keramah tamahan yang ada saat ini, yang mewakili rumah seorang penggemar. Inilah yang terjadi pada Milan dan Inter. Meski ini satu-satunya contoh di dunia dengan dua hati dan dua basis fans, ujar Marotta. Liverpool berpeluang besar boyong Denzel Dumfries di musim panas. Jadi bidikan Liverpool, bek sayap Inter Milan. Denzel Dumfries dilaporkan memiliki klausul rilis khusus yang akan aktif di jendela transfer musim panas nanti. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa klausul rilis tersebut bernilai sekitar 25 juta euro. Angka ini dinilai sangat terjangkau bagi klub-klub besar Premier League yang ingin memperkuat sektor bek kanan mereka. Klausul ini kabarnya hanya akan berlaku selama periode tertentu sepanjang bulan Juli 2026. Hal tersebut memberikan tekanan sekaligus kepastian finansial bagi manajemen Nerazzurri jika sang pemain memutuskan untuk hengkang. Klausul ini kabarnya hanya akan berlaku selama periode tertentu sepanjang bulan Juli 2026. Hal tersebut memberikan tekanan sekaligus kepastian finansial bagi manajemen Nerazzurri jika sang pemain memutuskan untuk hengkang. Pemain yang baru kembali berlatih setelah mengalami cedera pergelangan kaki ini merupakan pilar penting tim. Kemampuannya dalam memberikan tusukan dari sisi sayap sangat sesuai dengan skema permainan menyerang yang atraktif. Inter siap kirim Davide Fratesi ke Atletico Madrid demi Nicolas Gonzalez. Inter Milan berencana melakukan tukar guling pemain dengan menawarkan Davide Fratesi ke Atletico Madrid demi mendatangkan Nicolas Gonzalez. Inter Milan sudah mulai merancang rencana transfer besar untuk bursa musim panas mendatang. Masa depan gelandang Davide Fratesi kini menjadi pusat perhatian utama dalam strategi bursa transfer klub peraih Scudetto tersebut. Pemain asal Italia itu sebenarnya menarik banyak minat selama bursa transfer musim dingin Januari lalu. Klub-klub seperti Juventus, Atletico Madrid, hingga Nottingham Forest terus memantau situasi pemain bernomor punggung 16 tersebut. Laporan dari Corriere della Sera menyebutkan bahwa BP Marotta dan Piero Ausilio sedang menjajaki opsi pertukaran. Mereka ingin menawarkan Fratesi kepada Atletico Madrid demi mendapatkan tanda tangan penyerang sayap, Nicolas Gonzalez. Wacana tukar guling ini sebenarnya sempat muncul di bulan Januari lalu, namun belum menunjukkan kemajuan signifikan.